Dari ekspresi mukanya juga kelihatan. Nah, itu biasanya kelihatan kalau nanti sakit biasanya dia lebih murung, menyendiri, kurang aktif seperti itu. Stick lover pernah lihat nggak raut wajah kura-kura yang sedih gimana, yang happy gimana? Dokter ini bisa ya? Iya, fetus itu adalah bayinya. Oh, bayinya. Iya. Janin. Posisi dia melahirkan berdiri apa? Berdiri, tidur? berdiri. Oh, berdiri. Berdiri. Berarti gitu. Ya, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya, emang seperti itu alamnya ya. Tapi gajah ini malah justru uniknya ketika satwalanya lahir biasanya anaknya ditendang-tendang biar untuk respon anaknya biar bangun gitu-gitu, nangis. Gitu. Ditendang gitu? Iya, ditendang-tendang. Tapi tendangnya dengan nggak tendang yang kasar ya. Dibius ya, otomatis ya? Iya, jadi awalnya kita medical check up. Kita awalnya menemukan benjolan yang besar. Ini sebenarnya apa sih waktu medical check up? Nah, ternyata setelah kita USG, kita X-ray, dan kita ambil sampel, ternyata itu tumor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Warung Speak, persembahan dari Warung Stick and Shake ya di YouTube channelnya. Ini ada program Warung Speak, di mana program ini kita ajak ngobrol mengenai edukasi, mengenai bisnis, mengenai inovasi, apapun ya yang bisa kita support mungkin ya. Tapi kali ini kita akan ngobrol mengenai edukasi. Nah, karena ada di kebun binatang ini bersama seorang dokter hewan kepercayaan dari GLSU. Ada Dokter Randy. Halo. Stok ya? Iya, Dokter Randy Kusuma. Itu Randy. Apanya Rehan? Daripada Rehan mending Randy ya nih. Katanya kalau inisial R itu Jaja tuh. Iya nggak? Katanya sih, tapi saya baik kok. Tapi baik, dokter. Buktinya dokter ini sudah menjaga hewan-hewan di GLSU tetap terjaga kesehatannya, ya toh, yang sakit diobatin, yang lemes dikasih sayang. Vitamin ada multivitaminnya? Ada. Ada. Nah, berarti kita akan ngobrolin bagaimana GLSU ini merawat satwanya di tangan dokter hewan. Gitu. Sehat, Dok? Ya, sehat, alhamdulillah. Karena sebagai dokter sebelum merawat satwa harus sehat dulu. Harus sehat dulu ya. Karena ngaruh nggak, Dok? Ngaruh sih, nanti ngaruh ke pekerjaan. Kalau kita lemes, kita sakit kan jadi nggak maksimal kerjanya. Berarti nggak total ya, Dok? Iya, betul. Dok, dokter hewan. Ini mau nanya dulu tentang dokter hewan. Itu proses kuliahnya sama kayak dokter-dokter yang lain? Proses kuliahnya sama, kita 4 tahun kuliah dan ada 1,5 tahun koas. Jadi sebelum jadi dokter hewan harus ada koas dulu untuk mengambil profesinya. Koasnya ada di beberapa tempat sih, ada di koas kedinasan, koas di rumah sakit hewan, ada juga koas di lapangan untuk di satwa-satwa besar atau satwa eksotik dan satwa liar juga. Gitu. Jadi koasnya juga menangani binatang. Betul. Ya? Nah, dan kebetulan dokter Randy ini dipercaya untuk bertugas sebagai dokter hewan di GLSU bersama 3 rekannya. Betul. 2 dokter hewan, 1 para. Ada 3 dokter hewan lain dan 1 paramedis lagi. Paramedis itu perawat ya? Iya, perawat. Perawat satwa. Ini perawat itu tugasnya juga berat ya? Betul. Kan biasa kalau orang, kalau manusia mau kan ngobrol ke perawat dulu. Ya. Ternyata kan nggak ada ngobrolnya tuh. Nggak ada ngobrolnya. Nah, ini uniknya. Bagaimana cara mendeteksi penyakit hewan itu tanpa ngobrol dengan binatang? Iya. Ya ini spesialnya gitu ya, karena yang kita hadapi kan satwa-satwa, bukan manusia yang bisa kita ajak komunikasi. Jadi gimana menentukan satwa itu sehat atau enggak, jadi ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama, langkah-langkahnya. Betul, dari behaviornya atau tingkah lakunya. Biasanya kalau satwa sehat kan dia aktif, lincah, terus dari ekspresi mukanya juga kelihatan. Nah, itu biasanya kelihatan kalau nanti sakit biasanya dia lebih murung, menyendiri, kurang aktif seperti itu. Stick lover pernah lihat nggak raut wajah kura-kura yang sedih gimana, yang happy gimana? Dokter ini bisa ya? Iya, nanti dilihat dari itu. Selain itu juga nanti dilihat dari dia nafsu makan atau enggak. Biasanya nafsu makan turun, terus lebih cenderung dia menyendiri gitu-gitu. Terus sama introvert menyendiri tuh. Overthinking enggak? Overthinking. Yang terakhir mungkin bisa dilihat juga dari fesesnya dan urinnya gitu sih. Binatang bisa overthinking enggak? Bisa kalau dia sebenarnya bukan overthinking sih, jadi over stress. Jadi kalau stres berlebihan nanti dia juga bisa depresi juga. Gitu. Depresinya apa ciri-cirinya, Dok? Nanti biasanya dia akan muncul namanya stereotype behavior atau tingkah laku yang dia nggak biasa. Misalnya nih, ada satwa yang stres terus dia nanti membentur-benturkan kepalanya, terus dia berbolak-balik dengan tanpa tujuan, itu juga menjadi salah satu stres yang berlebih gitu sih. Waspada kalau teman-teman punya binatang peliharaan tiba-tiba
membentur-benturkan kepalanya. Ya, nanti gerakan-gerakan aneh gitu. Kalau kura-kura dia benturin ke rumahnya sendiri. Mungkin dia masuk keluar gitu. Nggak bisa. Atau mungkin itu ya, jalan-jalan nggak jelas. Iya, betul. Kucing juga kayak gitu ya, betul, kucing ya. Betul. Oke, nah selama di GL Zoo, dari tahun berapa? Tahun 2018. Penanganan apa yang pernah dilakukan oleh Dr. Randy? Kalau penanganan satwa banyak sekali ya, tapi yang paling berkesan dan paling berat menurut saya adalah ketika melakukan penanganan pengangkatan tumor di harimau Sumatera. Kebetulan harimau Sumatera kita ada tumor di bagian perut atau abdomen. Itu pas kita lihat dari penampakan luarnya, gede sekali perutnya. Kita cek ternyata ada benjolan atau massa di dalam perutnya. Setelah kita bedah ternyata itu tumor dan beratnya 11,4 kg. Berat banget loh, Dok. Betul. Itu pihak keluarga udah setuju? Pihak keluarga setuju. Oh, iya. Pihak keluarga Gembira Luka. Ya, kan? Karena resiko operasi kan banyak ya. Iya, betul sekali. Tapi alhamdulillah selamat sampai sekarang masih 11 sehat. Kilo. 11,4 kilo. 11,4 kilo. Ada benda asing, ada tumor. Ada tumor ya. Ada tumor yang ada di tubuh salah satu satwa di GL Zoo, harimau ya. Harimau Sumatera. Dan itu sudah dikeluarkan. Sudah dikeluarkan dan sekarang sudah sehat, sudah bisa dilihat lagi di kandang display. Oh, yang harimau itu yang cakar ya? Zona cakar ya, betul sekali. Itu operasi paling berat. Kalau sejauh ini yang paling berat dan paling banyak resikonya itu sih. Gimana Dok prosesnya Dok? Kan dibius ya otomatis ya? Iya, jadi awalnya kita medical check up. Kita awalnya menemukan benjolan yang besar. Ini sebenarnya apa sih waktu medical check up? Nah, ternyata setelah kita USG, kita X-ray dan kita ambil sampel, ternyata itu tumor. Terus kita jadwalkan untuk kita melakukan pengangkatan, yaitu dengan pembiusan, terus dengan pembedahan perut dan kita ambil. Di sini? Di sini di klinik. Oke. Jadi GL Zoo juga punya klinik ya? Iya, betul. Satwa ya? Betul. Karena GL Zoo ini nggak cuma kebun binatang tapi juga lembaga konservasi. Betul, lembaga konservasi ya. Nah, memang banyak yang harus di... Syarat utamanya yaitu punya dokter hewan, punya klinik, poliklinik untuk penanganan satwa-satwa sakit, gitu-gitu sih. Oke. Kalau perawatan ini paling ringan? Paling ringan ya luka-luka sih biasanya yang paling gampang sih. Nanti paling tinggal luka ya spray gitu-gitu aja sih. Satwa yang paling sering terluka selain manusia. Nah, ini nih. Satwa. Manusia adalah manusia. Yang paling sering terjadi luka berantem itu satwa-satwa yang biasanya di koloni. Kayak contohnya mirket, linsang, iya betul, kotimundi. Nah, itu karena dia koloni ketika jantan dari yang muda nanti ke dewasa, terus biasanya ada perebutan pasangan. Nah, itu biasanya terjadi banyak berantem, betul sekali. Binatang aja berantem. Manusia jangan dong ikut binatang, harus peace dong. Iya, ini kalau di belakang kita kan punya salah satu ikon ketika masuk ke GL Zoo. Kalau dulu ya, kan jalur pengunjungnya sana ya? Iya, dari kan juga masih sana ya Dok ya? Masih. Itu langsung disuguhkan adalah kandang gajah. Ya? Sangat identik, sangat fenomenal di GL Zoo. Gajah ini ada nggak Dok? Pernah nggak Dok merawat gajah? Dan dia sakitnya apa aja? Sakitnya gajah ini paling juga nggak terlalu banyak masalah ya sebenarnya. Jadi paling sakit gara-gara luka, anak benturan ya nanti itu jadi abses. Nah itu tinggal kita bersihkan aja luka-lukanya, terus kita sterilkan absesnya. Terus sebenarnya yang menarik itu kemarin ketika gajah ini bunting dan mau lahiran. Nah itu yang karena kita kan prosesnya dari gajah itu kita jodohkan, kita proses program breeding, akhirnya yang jodohkan juga dokter. Ada teman-teman Mahut, ya. Mahut ya. Nanti ada program breeding, namanya kita programkan untuk dia bunting. Nah akhirnya bunting nih. Bunting. Ada tes speknya berarti untuk kita USG. Oh di USG. Iya, kita USG sama tes hormonnya. Iya, hormon kebuntingan. Berarti dari penjodohan, kemudian kawin, bunting. Gitu. Pas selama kawin sampai melahirkan dipantau terus. Pantau terus 24 jam. Dari kita sebelum menggabungkan jantan dan betina juga kita pantau 24 jam. Kesehatannya ya? Iya, dari tingkah lakunya, ada berantem apa enggak, gitu-gitunya sih. Dan kawinnya kapan? Bunting berapa bulan? Saja 2 tahun ya Dok? 2 tahun, ya maksudnya 24 bulan. Tapi ini kebetulan kemarin lahir di pas umur kebuntingan 18 bulan. Berarti prematur? Enggak, jadi range-nya emang dari 18 sampai ke 24. Biasanya sih 18 sampai 22 bulan itu. Oke, berarti normal ya? Normal. Nah, berarti proses melahirkannya pun juga dipantau ini? Dipantau, betul. Detik-detik lahiran. Oh, ya, HBL, seru juga HBL. Itu ya. Jam 2 pagi. Berarti kita jagain dari jam, tanda-tanda mau kelahiran dari jam 12 malam. Gimana tandanya Dok?
tandanya udah gelisah, terus keluar leleran di saluran reproduksinya, terus sering nendang-nendang di bagian kelaminnya gitu-gitu. Oh, iya. Dia udah mulai gelisah, terus mulai keluar cairan, keluarlah anaknya itu jam 2 pagi. Dan prosesnya lancar? Lancar. Butuh berapa jam? Kalau untuk lahiran brojolnya sih nggak nyampe sejam sih, cepet sih. Nggak butuh bukaan 1, bukaan 2, gajah kayak gitu juga nggak? Harusnya sih ada, tapi kan ada. Kita cuma ngamatin posisi fetusnya itu sampai mana kan kelihatan sebenarnya. Fetus itu adalah? Fetus itu adalah bayinya. Oh, bayinya. Iya. Janinnya. Posisi dia melahirkan berdiri apa? Berdiri. Oh, berdiri. Berarti telepok gitu? Iya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya emang seperti itu alamnya. Ya. Tapi gajah ini malah justru uniknya ketika satwalanya lahir biasanya anaknya ditendang-tendang. Biar untuk respon anaknya biar bangun gitu-gitu, nangis. Gitu. Ditendang gitu? Iya, ditendang-tendang. Tapi tendangnya dengan nggak tendang yang kasar ya. Nggak kayak tendang bola ya? Iya. Tendang untuk mengetahui stimulus bahwa, anaknya ya, untuk bangun. Ini selamat apa enggak, ini bernyawa apa enggak. Betul, dan akhirnya lancar dok ya? Lancar. Kemudian nangani juga? Iya, kemarin saya kebetulan juga ikut nemenin. Namanya Arinta ya dok? Arinta, betul sekali. Namanya Arinta, sudah 2,5 tahun sekarang. Iya, betul. Sehat ya? Sehat banget. Masih diawasi berapa tahun ini? Masih diawasin, ini setiap sebulan sekali kita cek darah. Dan setiap hari kita cek suhu sama tensinya. Karena yang umur-umur rentan sampai 9 tahun itu ada rentan namanya kena penyakit namanya herpes virus di gajah. Herpes ya, itu yang mematikan untuk di anak-anak gajah. Betul. Herpes itu kayak herpes manusia bukan? Hampir mirip. Hampir mirip. Iya, tapi dia lebih ke saluran pencernaan, nanti dia perdarahan gitu-gitu, betul. Kalau untuk anak-anak. Nah, orang kan di luar ya? Iya. Nah, kalau ini di dalam. Nanti kalau untuk yang dewasa gejalanya sama juga, ada herpes tapi di dalam mulut, di lidahnya. Tapi lebih gampang penanganannya kalau dewasa? Kalau dewasa lebih nggak mematikan di anak-anak sih. 9 tahun nih dokter, jadi masih punya tanggung jawab untuk mengawal Arinta yang sudah 2,5 tahun menuju 9 tahun ya? Iya, nanti kalau udah dewasa berarti udah jauh dari kritisnya udah terlewati gitu. Suka dukanya apa sih dok jadi dokter hewan di KLC? Suka dukanya banyakan sukanya sih. Dukanya dulu ya. Kalau dari dukanya apa ya, ketika kita menangani satwa dan satwa itu nggak selamat aja sih sebenarnya. Sedih ya? Iya, karena kan di satwa liar itu susahnya kita nggak bisa kayak satwa peliharaan ya. Kita bisa kalau misalnya sakit terus kita bisa pegang, terus kita bisa infus, kita bisa kayak kucing, nggak bisa seperti kucing anjing gitu kan. Kalau misalnya sakit ya kita harus masih ada jarak, kita gimana ngasih obatnya, trik gimana biar bisa minum sendiri. Karena kan kita nggak bisa megang sewaktu-waktu gitu. Apalagi banyak satwanya ya? Iya, betul. Nggak bisa istirahat nanti dok. 8 jam sehari untuk mengawasi, ada berapa ribu ini? Ada kurang lebih 1.300. 1.300 satwa ya, yang semuanya itu punya karakter masing-masing, punya ciri kesehatan masing-masing ya dok ya. Sedih kalau dokter ini tidak bisa menyelamatkan salah satu satwa, ya kan? Tapi senengnya banyak. Iya. Bisa menyembuhkan satwa. Betul. Bisa membantu kelahiran satwa. Iya. Ikut andil juga untuk konservasi satwa. Gitu. Dan itu nggak cuma gajah loh, ada orangutan ya. Orangutan ada Hope itu orangutan ya? Hope ya, orangutan Hope. Simpanse? Simpanse ini kebetulan belum ada namanya anaknya. Udah lahir? Udah lahir. Owa? Owa juga ada yang baru. Owa bro? Iya. Owa popo? Sama siamang yang paling baru. Ini yang paling sering melahirkan jenis-jenis primata ya? Primata ya, mamalia sih kebanyakan. Mamalia ya? Karena mereka hobi kawin mamalia ini ya? Iya. Nah, terus kemudian edukasi yang pengen saya tanyakan dok. Di sini kan ada larangan untuk tidak memberikan makanan kepada satwa. Kenapa dok? Bukannya kita ingin menyelamatkan, ingin memberikan gizi pada satwa sebagai pengunjung? Jadi sebenarnya ada beberapa poin ya kenapa kita nggak boleh sembarangan memberikan makan. Karena yang pertama, karena porsi makan mereka sudah kita takar. Sudah diatur? Iya betul, karena kan setiap individu memiliki kebutuhan makannya sendiri-sendiri. Misalnya dengan berat 30 kilo ya harus sesuai dengan beratnya 30 kilo dan juga sesuai dengan jenis satwanya. Nggak mungkin kalau kita misalnya satwanya pemakan buah kita kasihnya serangga. Gitu. Jadi sangit jadi sudah disesuaikan. Yang kedua adalah takarannya sudah kita atur. Jadi nggak bisa kita asal nambah-nambah. Nanti kan takutnya overweight dan lain-lain. Terus yang ketiga, mengurangi adanya penyakit. Jadi penurunan penyakit. Kita kan nggak tahu sebenarnya yang dikasihkan mereka apa. Yang ngasih itu sehat apa enggak. Karena
kemungkinan banget, mungkin sekali ketika pengunjung itu sakit dan mempunyai penyakit yang bisa menular ke satwa. Ada gitu. emang? Ada. Apa contoh penyakit yang bisa menularkan dari manusia ke satwa? Kalau saya ambil contoh kayak primata misalnya. Ketika manusia batuk-batuk misalnya terus berinteraksi dengan satwa, berinteraksi dalam artian nggak harus berinteraksi secara langsung, bisa melalui kontak dengan makan tadi, itu juga bisa tertular. Primata yang paling parah nanti primata bisa batuk. Yang paling ditakutkan adalah ketika nanti ada penularan namanya TBC. Bisa sampai ke satwa? Yes. Oke. Nah itu TBC itu bisa menular dari satwa primata ke manusia atau manusia ke primata. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Dan itu yang paling besar. Bisa mematikan nggak, Dok? Betul, bisa mematikan. Dan ternyata satwa pun bisa menularkan penyakit ke manusia. Bisa, namanya kita sebut namanya zoonosis. Zoonosis. Ya. Contoh penyakitnya apa aja, Dok? Biar kita juga paham ini. Ada banyak sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya tadi yang saya sebut TBC. TBC. Terus ada juga herpes juga bisa. Oh, herpes manusia, kewan bisa ke manusia. Ada yang bisa. Hepatitis juga bisa menularkan dari manusia ke hewan. Seperti itu sih. Banyak. Misalnya cacingan-cacingan. Gitu-gitu juga bisa. Ada beberapa bakteri-bakteri yang juga bisa menular dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Seperti itu. Dan ini nggak cuma binatang yang ada di apa namanya GLSU ya. Betul. Satwa piaraan juga bisa menularkan ya. Yep. Kayak misalkan anjing, kucing. Kucing, ya. Ikan nggak ada? Ikan juga sebenarnya bisa menularkan ke manusia lah. Ada namanya bakterinya Aeromonas itu juga bisa menularkan ke manusia. Saya kalau malam kok pengen berenang gini. Kenapa putih duyung? Aeromonas. Apa itu penyakit apa? Itu bakteri. Oh, bakteri. Cuman ke manusia nggak begitu beresiko ya? Ya nanti paling ada efeknya sih kalau ke manusia juga bisa menginfeksi. Oke. Jadi sebenarnya kalau memelihara hewan-hewan kesayangan sih terutama ya, karena kan kita nggak mungkin melihara satwa liar. Yang harus diperhatikan ya selain gizinya dan perawatannya juga kebersihannya. Itu sih untuk mengurangi adanya tadi penularan. Makanya kalau anjing apa kucing tuh dia punya perawatan berjangka ya, Dok? Betul sekali. Pengamatan bagaimana. Iya. Kalau di rumah aku binatangku sebenarnya bukan yang standar, Dok. Aku ngingu kelelawar, Dok. Aku kan Batman, Dok. Boleh nggak sih ngingu kelelawar? Ngingu. Ya sebenarnya kalau satwa liar ya mending nggak usah dipelihara. Iya. Karena memang bukan di situ habitatnya. Betul sekali. Kalau mau pelihara ya pelihara hewan kesayangan yang sudah ikan, kucing, hamster, kucing, anjing itu aja sih yang normal-normal saja. Kalau gajah nggak boleh, Dok? Nggak boleh sih. Ini cukup di Gembira Loka aja. Datang ke Gembira Loka bisa lihat gajah. Aku pengen beli jerapah itu. Orang mampu. Oke, jadi tahu kan edukasi seperti itu. Jadi untuk stick lover, sekali lagi kalau punya binatang piaraan, jaga kesehatannya agar tidak menularkan antar hewan ke manusia atau manusia ke hewan. Oke, GLSU ini kan binatangnya itu bukan diambil dari alam liar ya, Mas ya. Tapi hasil dari apa aja, Mas? Tukar menukar sama kebun binatang lain. Terus ada hibah juga dari kebun binatang lain, ada atau juga hibah dari personal ya. Iya, atau sitaan juga ada. Kebanyakan juga satwa-satwa sitaan dari BKSDA. Atau penyerahan pribadi dari masyarakat yang punya satwa dilindungi misalnya, terus mau diserahkan ke sini, biasanya seperti itu. Atau ngambil dari luar negeri bisa? Bisa jadi. Nah, itu kan kita dokter nggak tahu sejarah kesehatan binatang-binatang yang dari luar itu seperti apa. Itu ada prosesnya nggak, Dok? Ada. Sebenarnya kalau kita mau mendapatkan satwa atau mendatangkan satwa dari luar, entah itu dari luar negeri atau dari luar kota, yang pertama kali kita harus tahu adalah catatan riwayat medisnya dulu dari sana. Kalau dari yang resmi kan sudah pasti dikasih datanya ya. Betul. Nanti dikasih itu dan juga ada syarat karantina. Jadi mereka harus satwa itu memenuhi syarat lolos untuk karantina. Misalnya mamalia harus bebas dari rabies, terus bebas dari penyakit-penyakit tertentu. Kalau unggas harus bebas dari flu burung sama tetelo seperti itu. Nah, nanti udah ada suratnya itu. Nanti datang ke sini, nanti di sini juga harus kita namanya karantina. Betul, karantina dulu. Untuk apa karantina fungsinya? Untuk memastikan satwa itu benar-benar dalam kondisi sehat sebelum kita tampilkan ke exhibit atau kandang display. Takutnya ketika di sana, mereka di luar negeri ini sehat. Betul. Perjalanan ini perjalanan ada membawa penyakit kan kita harus nggak tahu. Makanya kita harus adanya namanya karantina. Nanti karantina itu kita cek lagi dengan beberapa kriteria tadi, misalnya mamalia harus ada cek TBC, hepatitis dan lain-lain semuanya itu. Kalau semua udah sehat, kondisinya udah bagus, baru kita bisa tampilkan ke kandang peraga atau kandang exhibit. Paling lama karantina? Karantina 30 hari. Nanti kalau untuk reptil maka ada yang jauh lebih lama, ada sampai 3 bulan seperti itu. Kenapa reptil lebih lama? Karena emang proses perjalanan penyakitnya kan ada yang lama. Jadi itu tergantung itu sih. Kita untuk pengecekannya juga. Kita kan punya satwa baru. Betul. Macan tutul ya, Dok ya. Sama singa ya.
Singa yang paling baru. Yang kemarin macan tutul ya, betul. Datang itu berapa lama dia karantina? Dia karantina sama 1 bulan ya. Nanti Okay. kita harus cek semuanya dulu baru kita bisa displaykan. Aman ya. Nah, dan ini kan kondisi satwa sekarang gimana, Dok? Hari ini? Hari ini alhamdulillah satwanya sehat-sehat. Nah, belum ada satwa yang sakit, jangan sampai ada yang sakit. wah, berarti nganggur dong. Iya, berarti sukses dong. Iya, sukses. Tapi kan ketika sudah sehat bukan berarti diem di situ aja, Dok? Iya, tetap harus ada perawatan yang mengamati ya. Betul. Karena betul. kita nggak tahu yang sakit yang mana. Iya. Oke, berarti Sebenarnya paling bagus sih bukan kita menyembuhkan, tapi harus kita mencegah. Gimana kita mencegah supaya tidak sakit. Itu yang paling penting sih sebenarnya. karena tagline-nya mencegah lebih baik daripada Mengobati. tidak ngapa-ngapain. Daripada mengobati. Itu yang terjadi nggak cuma manusia tapi ke binatang juga. Betul. Dan kali ini saat ini kondisi kesehatan satwa yang ada di GLSU itu dinyatakan bagus sama dokter Randy ya. Iya. Tadi bagus. Ya bukan berarti kita terlena ya. Iya, betul. Nah, biasanya kalau mulai datang penyakit itu pas apa? Pas waktu apa? Jadi pas musim pancaroba kayak gini hujan terus, setiap hari hujan, nah itu juga kebetulan tingkat penyakitnya juga sedikit meningkat sih gitu. Sama kayak manusia. Iya, betul. Jadi kita harus lebih ketat gimana desinfeksinya, untuk gimana perawatannya, kebersihannya kita harus lebih diperhatikan lagi, ya, betul karena sekali. lembab ya, Iya. lembab muncullah Iya. apa? Bakteri. Bakteri protozoa itu kan jadi Protozoa. lebih gampang untuk berkembang biak. Dok, kesannya jadi dokter di GLSU gimana, Dok? Kesannya senang sih. Banyak tantangan. Nggak usah melihara binatang, tiap hari udah ketemu binatang. Iya, betul sekali. Kacau sekali. Itu sih. Terus pesan-pesan untuk stick lover yang di rumah punya binatang peliharaan ini? Oke, kalau untuk yang punya binatang peliharaan, jangan lupa selalu dirawat dan selalu dijaga kebersihannya, karena gimana pun juga untuk menghindari adanya penyakit yang bisa menular ke manusia ataupun dari manusia ke hewan atau hewan ke manusia, dan juga jangan pelihara satwa liar. Itu isi yang paling penting. Karena apa? Itu tadi efeknya. Kita kan nggak tahu satwa liar itu bisa membawa penyakit apa, nanti takutnya bisa menularkan gitu. Belum kalau dilindungi? Betul. Wah, kena hukuman rugi ya. Pelihara satwa yang emang layak untuk dipelihara untuk jadi hewan kesayangan, seperti itu aja sih. Tapi kita boleh nggak sih ngobrol sama binatang peliharaan? Boleh, saya suka ngobrol. Temen sampai sekarang ngobrol sama binatang, nggak sama orang? Kalau boleh. Boleh ya? Boleh. Memang membangun Iya, membangun. chemistry Iya. ya? Iya. Tapi kan binatangnya lihat-lihat, Dok. Masa ngomong sama ikan? Bisa nggak sih? Bisa sih. Oh, Ibu saya mah ngomong sama tumbuhan kadang sambil tumbuhan masih nyirami. boleh. Temanku nggak ngomong sama siapa-siapa. Oke, makasih Dok Oke, Randy sama-sama. ya. Sudah berbagi tips mengenai merawat binatang, kemudian juga informasi mengenai bagaimana menjaga satwa yang ada di GLSU, dan sampai saat ini ternyata ditemukan satwanya sehat-sehat semuanya. Ya. Nah, semoga ini bertahan lama, Dok ya. Amin. Biar dokter fokus ke breeding, melahirkan, biar satwa ini tetap akan Lestari, banyak. iya, betul. Dan ingat, jangan pelihara satwa liar. Terima kasih, sampai ketemu lagi bersama saya Jamang Bayi. Jangan lupa tonton terus Waroeng Speak di YouTube channel Waroeng Stick and Sick ya. Jangan lupa like, share, subscribe, syukur-syukur komen sebanyak-banyaknya. Atau mungkin mau komen besok ngundang siapa? Saya rencana mau ngundang Linbat. Ngomong daerah ngomong apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.